Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa. Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan. Apa dalilnya kita harus membayar pajak? Kan kewajiban kita mengeluarkan uang hanya untuk zakat aja. Kenapa harus dengan pajak? Dalilnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, hashtag stop bayar pajak sedang memenuhi jagat media sosial ya. Entah kemudian apa alasannya. Nah, hashtag itu berbarengan dengan rame lagi video Khalid Basalamah yang membicarakan tentang pajak. Seolah-olah umat Islam haram untuk membayar pajak. Kalau umat dihadapkan pada dua pilihan, membayar atau tidak, jelas umat memilih tidak membayar. Dan katanya para ulama sepakat untuk tidak boleh membayar pajak, seolah-olah haram gitu loh. Nah, ini saya penting untuk masuk di sini ya, karena jangan sampai menjadi gagal paham kepada umat nih. Oke, kita lihat dulu nih apa yang diucapkan oleh Khalid Basalamah. Kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah, ini banyak yang jawabnya. Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa. Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Oke. Saya sengaja simpan videonya di pojok kecil banget. Kenapa? Di beberapa video saya ketika menampilkan ustadz-ustadz Wahabi, apalagi Khalid Basalamah, itu suka dihapus oleh YouTube. Nggak tahu saya, nggak tahu ya. Nggak tahu itu kenapa. Sakti banget orang-orang Wahabi. Ketika dia dikritik, itu suka konten kita dihapus, nggak ada videonya. Makanya saya simpan di pojok kecil videonya. Mudah-mudahan tidak terdeteksi. Kalau ini video hilang berarti oleh YouTube dihapus. Nah, yang pertama yang ingin saya katakan, bahwa kewajiban umat Islam di dalam mengeluarkan uang itu hanya satu, itu zakat. Ya, tidak ada kewajiban yang lain di dalam mengeluarkan uang sebagai umat Islam. Memang ya, itu hanya zakat aja. Kemudian, lantas apa dalil kita membayar pajak? Ya, apa dalilnya kita harus membayar pajak? Kan kewajiban kita mengeluarkan uang hanya untuk zakat aja. Kenapa harus dengan pajak? Dalilnya mana? Kan gitu ya. Sebetulnya gampang sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Itu bukan masuk kepada kewajiban mengeluarkan uang, tetapi kewajiban kita untuk patuh terhadap seluruh produk hukum negara. Satu kali lagi, itu adalah kewajiban kita untuk mematuhi seluruh produk hukum negara. Salah satunya bayar pajak. Karena itu pun adalah kewajiban. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan kita harus taat terhadap pemimpin. Salah satu produk hukum negara ini adalah bayar pajak. Lagian, uang yang kita bayarkan, pajak yang kita bayarkan, itu menjadi gas 3 kilogram yang kita pakai di rumah. Itu menjadi listrik yang kita pakai sekarang untuk menjadi penerang. Itu menjadi jalan untuk kita berjalan kemana-mana. Ya? Itu semuanya disubsidi salah satunya oleh pajak. Gak sadar kalian ya? Gak sadar ya? Bahwa selama ini semuanya serba subsidi ini. BBM, harga Pertalite, itu semuanya subsidi. Dan salah satunya uangnya dari pajak. Pembangunan pesantren, pembangunan universitas, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, itu salah satunya dari pajak, saudara. Berguna nggak untuk kita? Sangat berguna. Lantas sekarang meneriakan stop bayar pajak. Apalagi ada ustadz yang mengatakan mayoritas ulama
haram bayar pajak. Siapa ulama yang mana coba? Saya pengen tahu. Bukan mayoritas ulama, Anda mungkin hanya satu aja yang ngomong itu. Ya, mesti kita paham urusan-urusan seperti ini agar tidak menjadi berprasangka buruk kepada negara, seolah-olah memang negara mengkuras kita, ya, mengkuras kita. Enggak, membantu kok, santai aja. Ini perlu saya terangkan, karena kalau tidak diterangkan ini kan bakal menjadi blunder, karena sudah rame itu video Khalid Basalamah tuh yang urusan pajak tuh. Namanya Ustadz Wahabi bos. Sunnahnya yang suka kebablasan tuh ya. Suka kebablasan, mendefinisikan sunnah tuh. Lihat jenggotnya tuh, genggam. Melebihi 1 genggaman enggak Khalid Basalamah jenggotnya? Kalau melebihi 1 genggaman itu bukan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu sunnah sinterklas. Kita harus tegas mengatakan informasi, referensi hadis tuh. Nabi Muhammad itu setiap hari Jumat, setiap pagi di hari Jumat itu memotong jenggotnya ya. Yang melebihi 1 genggaman dia potong, beliau potong tuh. Informasikan semuanya Pak Khalid, jangan offset. Kalau Anda benar-benar ingin menerangkan urusan sunnah. Kan dulu itu sempat ada tuh ciri-ciri masjid sunnah, ciri-ciri ustadz sunnah. Nah salah satunya tipe Khalid Basalamah yang ada jenggotnya dan sebagainya, celananya cingkrang. Itu ciri-ciri ustadz sunnah katanya. Saya tuh tadi udah bahas urusan sunnah itu. Jangan sembarangan kita mengatakan sunnah tuh. Kalau Khalid Basalamah dan kawan-kawannya ingin membicarakan tentang sunnah Rasulullah SAW, kenapa Anda tidak pernah menginformasikan gaya rambut Nabi? Padahal hadisnya lebih sahih daripada hadis tentang jenggot tuh. Coba informasikan dong. Hadisnya Bukhari, jelas bagaimana gaya rambut Nabi Muhammad SAW ketika di Makkah dan Madinah. Hingga di ujung akhir wafat Nabi Muhammad SAW, bagaimana gaya rambutnya. Kenapa tidak pernah Anda informasikan gaya rambut Nabi Muhammad SAW? Itu lebih sahih hadisnya daripada hadis tentang jenggot tuh. Lebih sahih. Ini untuk tamparan menyimpang dari tema yang tadi ya. Ini saya kupas saja sekalian orang-orang Wahabi. Kenapa tidak pernah Anda informasikan hadis tentang gaya rambut Nabi? Boleh kita cek sama-sama. Rata-rata orang yang membicarakan tentang hadis sunnah jenggot itu kepalanya botak tuh. Cek coba kepala Khalid Basalamah. Cek coba Reja Syafiq Basalamah, kepalanya botak, padahal Nabi Muhammad itu nggak botak bos. Kalau Anda mau menginformasikan sunnah semuanya, silakan informasikan, tapi dengan semuanya informasikan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, semuanya informasikan. Rata-rata Ustadz Khalid Basalamah CS tuh, Reja Syafiq Basalamah dan kawan-kawannya itu botak. Padahal sekali lagi Nabi Muhammad nggak botak, beliau punya rambut, punya gaya rambut. Kenapa tidak Anda informasikan? Seolah-olah yang sunnah itu hanya jenggot aja. Bukan kita benci kepada orang yang berjenggot, bukan. Tetapi informasikan semuanya. Ini kadang-kadang saya suka sebelnya kepada orang-orang Wahabi itu. Seolah paling sunnah, paling apa. Bayar pajak seenaknya mengatakan seperti itu. Udah jelas ya, hukum bayar pajak itu apa? Kesimpulannya, kewajiban mengeluarkan uang bagi umat Islam itu memang hanya satu, adalah zakat. Tetapi kewajiban kita membayar pajak bukan bagian daripada bayar zakat dan sebagainya, tetapi kewajiban kita untuk patuh kepada negara dan seluruh produk negara, salah satunya bayar pajak. Wong hasilnya bayar ke pajak juga kembali kepada kita kok, nggak kepada orang lain. Coba kalau gas LPG itu yang 3 kg tidak disubsidi. Coba kalau Pertalite itu kemudian tidak disubsidi. Kalau listrik ini tidak disubsidi, pakai uang pajak. Kalau jalan-jalan itu tidak pakai uang pajak. Kan ada juga bakal marah. Wah ini mahal-mahal. Pada akhirnya kan serba salah pemerintah. Mengatakan berbuat A salah, berbuat B salah, membuat ringan juga salah. Ayo kita mikir sama-sama. Ya.
pakai akal sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.